Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Pagi, Pak. Gimana Baik, Pak. kabarnya? Sudah sarapan? Baik, Pak. Kak Robi, gimana kabarnya? Belum, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Pak. Oke. Ya, langsung Tapi aja. tidak terlalu keras, Pak. Oh gitu. Ya, Iya. tak usahakan untuk volumenya saya maksimalkan. Gitu ya. Iya. Ya, karena saya live di rumah. Jadi kalau saya teriak-teriak di rumah nanti dikira ada masalah nanti. Begitu. Kalau misalkan suara saya terputus-putus, ya mungkin ada kendala pada sinyal, tetapi tidak masalah. Nanti materi ini kan diupload di YouTube, kemudian saya update di Siakat, jadi kalian nanti bisa lihat dari Siakatnya. Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Saya langsung masuk ke materi. Untuk materi hari ini, saya akan atau kita akan belajar yang namanya planning in management. Ya. Dalam sebuah kegiatan perusahaan itu harus ada yang namanya sebuah perencanaan. Nah, maka perencanaan ini merupakan bagian yang penting karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan, maka kegiatan tersebut pastinya akan menemukan hal-hal yang sifatnya itu kurang pas atau bisa terjadi banyak masalah nantinya untuk kedepannya. Pengertian dari planning atau perencanaan yaitu sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan 4 proses manajemen, yaitu pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan. Bukan 4 ya, 3 ya. Ya. Karena tahap pertama itu adalah planning itu sendiri. Jadi tahap awal sebelum melakukan hal-hal yang lain. Pengertian menurut George R. Terry, planning is the selecting and relecting of fact and the making and using of assumption. Ya, sebuah perencanaan itu merupakan hal yang dilakukan. Yang pertama itu melakukan sebuah tindakan pemilihan sebuah fakta, kemudian membuat sebuah keputusan dari sebuah asumsi untuk di masa yang akan datang dalam sebuah visualisasi. Visualisasi itu seperti perkiraan, angan-angan, tetapi hal tersebut itu dipercaya untuk dapat menyelesaikan suatu hal atau menyelesaikan suatu
permasalahan. Dan pastinya dengan hasil yang tepat. Ini saya bukakan yang bahasa Indonesianya ini ya. Pemilihan, jadi memilih sesuatu yang berkaitan dengan fakta. Kemudian pembuatan, making itu pembuatan. Dan menggunakan sebuah asumsi mengenai masa depan, the future tadi ya. Dalam sebuah visualisasi atau sebuah tampilan untuk merumuskan suatu kegiatan atau pekerjaan yang diyakini, yang dipercayai untuk mencapai hasil yang diinginkan, untuk mencapai suatu hal yang atau hal itu untuk menyelesaikan suatu masalah yang pastinya bisa terselesaikan dengan baik. Ini pengertian dari planning atau perencanaan. Sehingga perencanaan itu merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta. Jika kita mau melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, ya maka hal tersebut harus ada faktanya, kemudian ada data, lalu ada keterangan yang konkret. Perencanaan ini merupakan suatu pekerjaan mental. Kenapa kok mental? Karena memerlukan yang namanya pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang. Jadi pekerjaan mental itu hal-hal yang bersifat memang apa itu namanya, melihat sesuatu yang belum terjadi. Nah, maka ini memerlukan yang namanya keberanian. Apalagi sanggup melihat ke masa yang akan datang. Wah, peramal ya, seperti peramal itu. Perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran sebuah usaha. Dari beberapa kalimat ini, kita melihat suatu hal yang bersifat the future atau melihat masa yang akan datang. Berarti yang namanya perencanaan itu sesuatu yang belum terjadi. Perencanaan itu sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan. Baik itu hal-hal yang bersifat untuk melakukan sebuah proses pekerjaan atau melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memang dilakukan supaya meminimalisir yang namanya hambatan-hambatan yang nantinya akan mengganggu kelancaran sebuah usaha. Unsur-unsur dari perencanaan sendiri, yang pertama adalah unsur yang berkaitan secara rasional. Rasional di sini dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara khayalan atau angan-angan, dan harus dapat dilaksanakan. Membuat sebuah rencana, walaupun memang belum mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang, tetapi dari apa yang akan dikerjakan itu harus benar-benar dipikirkan secara rasional, tidak hanya sekedar Ini mana ini? ya. Maaf tadi terputus.
karena ada gangguan sinyal. Jadi saya lanjutkan kembali ya. Oke, oh ternyata pesertanya tambah lagi ya. Nah, mumpung sudah terkumpul semuanya. Ya, saya lanjutkan kembali. Itu materinya. Sudah kelihatan belum? Oh, belum ya. Sudah. Saya share screen dulu. Oke, kembali lagi ke unsur-unsur dari sebuah perencanaan. Yang pertama tadi rasional, jadi tidak secara khayalan atau angan-angan saja, ya. Tapi harus dapat dilaksanakan. Yang kedua, yaitu estimasi, dibuat berdasarkan analisa fakta dan perkiraan yang mendekati atau estimate untuk pelaksanaan yang akan segera dikerjakan. Jadi di sini harus memiliki yang namanya kemampuan untuk menganalisa sebuah fakta dan perkiraan yang mendekati. Artinya apa? Kita paham betul mengenai pekerjaan yang akan dilakukan beserta kendala-kendala atau masalah-masalah yang nantinya akan dihadapi. Yang ketiga, preparasi, seperti persiapan. Jadi di dalamnya itu ada sebuah persiapan, pedoman, tindakan yang akan dilakukan untuk hal-hal yang bersifat di masa yang akan datang. Kemudian operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan, kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. Ya, artinya di sini semua yang sudah mulai dipikirkan, kemudian sudah melakukan sebuah analisa, sudah dipersiapkan, kemudian semuanya itu dikemas, dibuat untuk dikerjakan. Fungsi perencanaan menurut Robin and Culture, yang pertama bahwa perencanaan itu sebagai pengarah, bentuk pengarah. Pengarah itu ya berarti digunakan sebagai pengarah itu dari yang dituju. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Masa yang akan datang atau masa depan itu suatu hal yang tidak pasti. Tapi dengan kita memiliki yang namanya perencanaan, maka ketidakpastian itu akan lebih akan sirna. Seperti itu. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Nah, misalkan nih saya kaitkan dengan perencanaan sebuah anggaran. Nah, yang namanya sebuah anggaran itu berarti kita sedang melakukan pembatasan-pembatasan, terutama untuk pengeluaran keuangan. Dengan adanya perencanaan itu juga bisa menghemat tenaga kita. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Berarti kita sudah tahu hal-hal apa yang akan dikerjakan. Kemudian kita sudah men-setting mengenai atau kita sudah mengatur standar-standar yang harus dipatuhi dalam perencanaan. Jadi standar-standar tersebut itu bisa menjadi sebuah alat untuk pengawasan kualitas. Tahapan dari perencanaan, yang pertama
antara poin satu dan poin yang kedua ini bisa dibalik ya, atau memiliki arti yang sama. Yang pertama yaitu misi atau maksud. Nah, berarti maksud itu sama saja dengan purpose atau sebetulnya tujuan. Menggambarkan peranan atau maksud keberadaan suatu organisasi pada masyarakat tertentu. Jadi ketika kita akan membuka suatu bisnis baru, nah kita harus tahu peranan atau maksud dari menciptakan sebuah perusahaan. Untuk apa? Manfaat bagi masyarakat itu seperti apa? Seperti itu. Jadi harus tahu maksudnya. Lalu yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan itu merupakan titik akhir di mana aktivitas organisasi diarahkan atau goal. Nah, di dalam tujuan ini terkandung yang namanya strategi, di mana strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi strategi itu sebetulnya sama dengan sebuah cara bagaimana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah kebijakan. Merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan. Ini namanya kebijakan. Sebuah pernyataan atau pemahaman umum. Supaya misalkan kita punya pegawai, kita punya karyawan. Supaya kita bisa mengarahkan, supaya kita bisa mengelola atau mengatur sistem pekerjaan yang nantinya akan dilakukan. Ya, maka harus ada yang namanya kebijakan. Yang keempat adalah prosedur. Kalau bagian kebijakan ini lebih mengelola cara berpikir, nah kalau untuk prosedur ini lebih ke serangkaian aktivitas atau tindakan. Serangkaian aktivitas atau tindakan yang lebih mengarah pada tindakan. Lebih ke apa yang akan dikerjakan. Ini untuk prosedur. Kemudian kelima adalah aturan. Merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Artinya dalam sebuah planning perencanaan harus ada aturan mainnya supaya tidak pekerjaan itu tidak melebar ke kanan atau ke kiri. Jadi harus sesuai dengan track yang benar. Maka perlu dibuatlah yang namanya aturan. Yang keenam adalah program. Merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lainnya berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Nah, untuk program di sini sebuah sistem yang memang dirancang untuk membantu sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usaha ini. Kemudian anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka. Di semuanya itu harus diatur pula yang namanya masalah keuangan yang tersaji, yang terbentuk
dalam anggaran. Oke. Berdasarkan tujuan organisasi, perencanaan dikelompokkan dalam 3 jenis perencanaan. Nah, apa saja perencanaan itu? Yang pertama adalah perencanaan strategis. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai 3 jenis perencanaan ini ya. Yang kedua, perencanaan taktis. Yang ketiga adalah perencanaan operasional. Yang di dalamnya itu ada rencana tunggal atau sekali pakai. Dan yang kedua adalah rencana standing. Standing itu ya bisa berulang-ulang. Oke, kita akan bahas dari ketiga jenis perencanaan ini. Untuk perencanaan strategis, bermula dari misi organisasi yang diturunkan ke dalam sebuah tujuan strategis. Biasanya rencana strategis ini ditetapkan oleh manajemen puncak. Nah, begini. Penjelasannya bahwa manajemen puncak atau biasa disebut para pimpinan lebih menekankan, lebih melakukan sebuah kegiatan dalam hal merencanakan strategi-strategi yang akan dijalankan perusahaan. Apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, strategi yang akan dijalankan itu seperti apa. Nah, itu yang memikirkan, yang menyusun itu adalah manajemen puncak. Yang kedua adalah perencanaan taktis. Ya, perencanaan taktis di sini diturunkan dari misi dan rencana strategis untuk mencapai tujuan taktis yang merupakan bagian tertentu dari rencana strategis yang di atas. Dan untuk fokus pada hubungan manusia dan si. Nah, hal ini biasanya ditetapkan oleh manajemen tingkat menengah. Untuk perencanaan taktis lebih ke dalam pendelegasian tugas. Ke siapa? Yaitu bagian-bagian yang terdapat pada satu perusahaan. Mendelegasikan tugas pada bagian operasional, mendelegasikan tugas pada bagian keuangan, pada bagian pemasaran, pada bagian apa lagi? Administratif. Nah, jadi ini biasanya menugaskan mulai dari manajemen tingkat menengah. Kemudian yang ketiga adalah rencana operasional, di mana tujuan dari rencana operasional ini diturunkan dari tujuan rencana taktis. Di mana tadi rencana taktis mendelegasikan bawahannya untuk di tiap-tiap bagian untuk melakukan kegiatan-kegiatan masing-masing. Nah, kemudian diturunkan lagi rencana operasional di sini lebih sempit pekerjaannya berdasarkan jangka waktu yang lebih pendek. Dan untuk rencana operasional ini banyak melibatkan manajemen tingkat bawah atau para karyawan sebagai tim pelaksana pekerjaan. Di dalam rencana operasional itu ada rencana tunggal. Tadi ya sudah disebutkan di atas.
rencana tunggal itu untuk aktivitas yang tidak berulang. Contoh, misalnya program. Sebuah sistem ketika dibuat itu tidak diulang-ulang terus-menerus. Tetapi sistem itu akan dikembangkan mulai dari awal. Kemudian sebuah proyek. Gambarnya gini, membangun sebuah gedung. Yaitu merupakan rencana yang sifatnya adalah tunggal, tidak berulang-ulang. Misalkan membangun sebuah gedung, kemudian wah salah, dihancurin lagi, kemudian dibangun lagi. Wah salah lagi, dihancurin lagi, dibangun lagi. Enggak seperti itu. Tapi benar-benar disiapkan dengan baik dan kalau bisa cukup sekali untuk ya jangka waktunya akan lebih lama nanti pemakaiannya. Kemudian anggaran. Biasanya anggaran itu disusun tiap tahun. Yang kedua adalah rencana standing. Rencana standing ini untuk aktivitas yang sifatnya berulang. Contohnya, kebijakan. Yang namanya kebijakan itu pasti menyesuaikan dengan kondisi lingkungan suatu perusahaan. Dan bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian. Contohnya sekarang ini, saat ini. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang masih berubah-ubah. Ya, karena melihat dari kondisi lingkungan sekitar dan melihat dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kemudian aturan itu pun juga dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup untuk sekali. Ya, ini merupakan rencana operasional. Macam-macam perencanaan. Yang pertama adalah penggunaan, yaitu single use plan atau rencana sekali pakai, repeat plan atau standing plan, rencana berulang atau tetap tadi ya. Yang kedua disebut perencanaan proses atau policy planning, perencanaan tentang kebijakan. Ini dijelaskan lebih detail lagi. Program planning, perencanaan sebuah sistem. Operational planning, perencanaan kegiatan operasional. Kemudian perencanaan berdasarkan jangka waktu. Ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Itu ada satu contoh ya, berdasarkan tahun pelaksanaannya. Berdasarkan tempat, ada rural planning, perencanaan desa, perencanaan kota, kemudian regional, perencanaan wilayah, national planning, perencanaan nasional. Berdasarkan materi atau objek, ada perencanaan tunggal, personal, atau perencanaan pribadi, ada perencanaan keuangan, industri, perencanaan pendidikan, perencanaan sosial ekonomi. Lalu berdasarkan segi umum dan khusus, ada perencanaan umum, rencana khusus, ada perencanaan pola kerja umum, dan terakhir perencanaan jaringan kerja. Ya, ini macam-macam bentuk perencanaan. Nah, dari perencanaan di atas itu tadi, ada yang namanya perencanaan situasional. Nah, di dalam perencanaan situasional ini, yaitu perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda. Dapat dikatakan
bahwa perencanaan situasional itu adalah perencanaan cadangan. Jadi apabila rencana A tidak berhasil karena ada sebab-sebab tertentu yang tidak bisa ditanggulangi, maka harus harus ada rencana B agar dapat dilaksanakan. Jadi ada plan A, ada plan B. Nih, untuk alat bantu membuat sebuah perencanaan. Ada 3 ya, menggunakan flowchart, kemudian melalui Gantt chart, lalu menggunakan PERT. Kalau untuk flowchart sendiri, Anda juga sudah pernah membuat pastinya. Ini contoh sebuah perencanaan mengenai memperoleh sebuah buku. Ya. Ini simbolnya juga sudah sesuai. Mulai. Perlu buku bacaan? Jika jawabannya tidak, maka oke, berhenti, selesai. Ya. Tapi jika jawabannya ya, kemudian mikir lagi nih, beli buku bacaan? Tidak. Nah, kalau tidak, terus apa? Oh, pinjam. Setelah pinjam, kemudian membaca buku. Kemudian, kalau misalkan beli, ya, berarti membeli buku bacaan yang diinginkan, setelah itu membaca buku bacaan yang diinginkan. Selesai. Sebuah tahapan perencanaan dengan menggunakan flowchart. Ini contoh ya. Kemudian menggunakan tabel Gantt chart. Nah, di sini ada pekerjaan yang akan dilakukan. 1. Pembelian. 2. Proses produksi. 3. Pergudangan. 4. Pengiriman. Lalu ada jangka waktu. Di sini ada 4 bulan. Minggu pertama diasumsikan bahwa setiap bulan itu ada 4 minggu. Asumsinya seperti itu. Untuk minggu pertama, pada bulan yang pertama, sebelum melakukan proses produksi, pasti melakukan yang namanya pembelian bahan baku. Minggu pertama dikerjakan untuk minggu kedua dan minggu ketiga. Terus selanjutnya pembelian bahan baku di minggu kedua dikerjakan dalam kurun waktu ya ini ada 1 bulan lebih. Setelah proses produksi berjalan, minggu ketiga dimasukkan ke dalam gudang. Setelah itu minggu keempat barang tersebut dikirim. Seperti itu terus menerus. Dan di dalam proses produksi setiap 5 minggu itu berhenti dulu. Kenapa? Ya karena bahan bakunya habis. Ya, seperti itu. Dan juga supaya mesin itu istirahat terlebih dahulu. Oke, jadi perencanaan menggunakan tabel Gantt chart. Kemudian menggunakan metode PERT. Di sini menggunakan sebuah gambar. Yang A ini desain produk, yang B riset pasar. Dua-duanya berjalan. Untuk desain produk di sini melakukan penyusunan layout produksi. Kemudian C di sini melakukan produksi terbatas. Produksi terbatas di sini artinya membuat sebuah sampel untuk target pasar. Kemudian dites, tes pasar, oke, di sini lanjut. Kemudian estimasi biaya yang diperlukan, dihitung semuanya. Selanjutnya lakukan promosi dan produksi massal.
Nah, ini bentuk perencanaan model HERT, gitu ya. Hambatan-hambatan dalam sebuah perencanaan, ya, kurangnya pengetahuan tentang organisasi, kurangnya pengetahuan tentang lingkungan, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, lalu kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang, tidak mampu membayar biaya, takut gagal, kurang percaya diri, kemudian tidak mampu menyingkirkan tujuan-tujuan, tidak memikirkan ya, atau tidak memiliki yang namanya tujuan-tujuan alternatif. Ini cara mengatasi sebuah hambatan. Jadi ada melibatkan para pegawai, memberikan banyak informasi kepada para pegawai, mengembangkan pola perencanaan yang efektif, lalu menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan. Jadi artinya bisa fleksibel dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Ya, jadi sementara itu yang saya jelaskan untuk hari ini. Masih ada sisa waktu kurang dari 1 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Monggo silahkan. Belum kuliah hari ini berakhir. Ada? Diam semua nih. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk update Kesyakat ya. Nanti akan saya beri pengumuman bila video sudah terupload sehingga Anda bisa lakukan presensi di siang hari ini. Begitu ya? Ya, Oke. Ya, Pak. Oke. Kalau begitu, materinya emang belum selesai.